dari belanja online yang menggunakan pay letter seperti itu yang sifatnya mencicil, dimohon semua rekan-rekan kerja atau rekan-rekan organik baik OA, OL maupun organik tidak dianjurkan untuk mengikuti tren-tren yang sedang ada. Karena pertama, pinjaman tersebut bunganya cukup tinggi, kemudian jangkanya juga cukup pendek. Artinya untuk kedepannya itu sangat memberatkan di sisi keuangan kita. Memang pada awalnya kita dimudahkan, seolah mudah mencari uang, pinjam uang. Tapi untuk jangka panjangnya kita sebenarnya dirugikan, karena kita lebih fokus kita hanya menginginkan bayar utang tiap bulan. Untuk itu perusahaan melalui KD 16 pasal 11 ayat yang ke-12 menginstruksikan agar peraturan ini ditaati, karena apabila karyawan organik tidak mentaati kita bisa kena SP2, artinya bisa kena denda 2,5% dari gaji kita. Kemudian untuk tenaga kemitraan bisa diputus kerjasamanya. Untuk itu rekan-rekan apabila memang terpaksa butuh pinjaman, lebih baik menggunakan jasa yang sudah bermitra dengan kita. Artinya kita bisa memantau bahwa pinjaman kita yang kita ambil itu pendapatan yang kita bawa pulang harus 5%. Artinya take home kita itu yang dibawa pulang harus 5%, dengan alasan bahwa kalau di atas 50% mungkin kita akan berat. Kemudian dari segi psikologis semangat kerja kita akan kendor, karena kita sudah mikir sudah gaji tanggal 1, wah gaji saya tidak sekian gitu. Ya, saya harapkan rekan-rekan mematuhi aturan-aturan dari perusahaan agar tidak mengikuti tren-tren yang sedang ada, yaitu menggunakan pinjaman online atau semacam belanja pay letter seperti itu. Untuk itu rekan-rekan dimohon kerjasamanya, apabila sungguh terpaksa kita gunakan yang bermitra dengan pos agar kita bisa memantau besaran pinjaman yang kita gunakan. Jadi kita bisa memberi batasan agar setiap karyawan bisa membawa pulang gaji itu minimal 50%. Karena zamannya apa kan? Kalau kita sudah melanggar, kita itu dari segi psikologis tadi ya, pertama kerja kita akan kurang semangat. Kemudian dampak yang lebih parah lagi bisa juga menimbulkan fraud. Kita bisa, artinya bisa menggunakan uang perusahaan yang bukan milik kita gunakan dulu. Itu untuk menghindari seperti itu rekan-rekan. Jadi aturan-aturan itu sebenarnya untuk menjaga kita tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Karena beberapa bulan ini perusahaan juga banyak menemukan fraud, ya, artinya banyak karyawan yang menggunakan dana dari perusahaan atau dari kas-kas dan di KTP atau di loket atau restoran pelanggan restoran perusahaan, karena mereka rata-rata menggunakan bisa pinjol, bisa belanja online yang menggunakan sistem digital. Untuk sebab itu manajemen dalam arti kita saling mengingatkan agar rekan-rekan jangan sampai tergiur dengan pinjaman-pinjaman online yang memudahkan pencairan dana hanya melalui isi data foto KTP. Dan parahnya lagi, KTP kita itu bisa digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab apabila kita memakai pinjaman online yang ilegal, terutama yang ilegal, karena bisa kita digunakan KTP kita bisa digunakan oleh mereka yang benar-benar memang jahat, menggunakan data kita digunakan untuk pinjam tapi yang mengatur kita. Nah, dampaknya kan seperti itu. Monggo rekan-rekan kita taati peraturan yang telah disampaikan, kita menggunakan mitra yang memang sudah diakui dan disampaikan oleh PT Pos Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa akan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan karyawan-karyawati yang saya banggakan, saya tidak menambah panjang lebar ya. Tadi yang disampaikan Pak Pur, minta tolong diatensi kita bersama karena itu demi kebaikan. Terus yang kedua kalinya teman-teman, kenapa hari ini kita beda? Memang perusahaan bertransformasi ya, dari hal kecil pun diatur. Contohnya untuk lagu Mas Pos Indonesia dulu kan seperti itu, sekarang versi yang Arman Maulana dan ada gerakan.
untuk ke depan saya punya ide ya. Nanti setiap akhlak kan sebulan 2 kali ya Bu Anida. Nah, nanti adakan lomba, bikin 3 kelompok maju ke depan untuk mempraktekkan akhlak D itu, gerakan-gerakan Mas Pos Indonesia. Nanti yang terbaik kita kasih hadiah lah. Sponsornya nanti dari Jasku dan mungkin Burlok ya. Yang penting nanti teman-teman ada semangat untuk belajar sehingga kan fresh, beda kan ini tadi ya yang langsing-langsing nggak masalah. Ini saya Pak Pur, Mas Den, nah itu kalau Rizka masih lincah. Nah, nanti kita lihat nanti di akhlak D minggu depan mungkin Rizka cari pasangan sama siapa lah, temannya minimal 3 nanti di sini jadi yang di depan untuk istilahnya masternya untuk gerakan itu. Mungkin itu teman-teman, terima kasih sekali kehadiran semuanya yang selalu komitmen dan konsisten. Memang kita semua ini dalam masa transformasi ya, segalanya berubah dan kita harus mengikuti, baik itu senang, gembira, susah, sedih ya, saatnya kita menjadi bukti bahwa kita bertransformasi. Insya Allah nanti pada suatu saat kita semua akan menikmati buahnya. Ya teman-teman yang masih muda itu saya yakin ke depan POS ini akan merajai ya. Karena POS sudah dicanangkan sebagai champion logistik, artinya perusahaan yang menjadi pionir di logistik. Nanti semua akan diserahkan POS. Baru-baru ini satu update info bahwa pengiriman KPU seluruh Indonesia adalah tanggung jawab PT POS Indonesia. Artinya kita dipercaya pemerintah. Mahkamah Agung menyerahkan kirimannya sepenuhnya kepada POS. Kalau lembaga peradilan tertinggi aja sudah percaya POS, ya tinggal mengikuti aja yang lain. Untuk itu, ayo dipetah-petah nih. Walaupun di sini mungkin ya kayak di barat-barat ya Bu ya, tapi suatu saat buahnya akan manis untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Semangat pagi! Pagi, luar biasa. Pasti. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.